Bapak Ibu sekalian, saya berada sekarang di depan kantor UPT BPP wilayah 4 ya, Cibung Bulang, yang mana membawahi 4 wilayah kecamatan. Nah, pada pagi hari ini saya bersama-sama Ibu Kepala UPT, Ibu Endah. Nah, kita sudah banyak tadi berdiskusi terkait dengan potensi yang ada di wilayah UPT 4 Cibung Bulang ini, yang mana potensi pertanian sangat luas ya, di atas 6.000 hektar ya untuk komunitas padinya. Kemudian ada juga komunitas perkebunan lebih 1.000 hektar, dan juga ada pengembangan ke depan untuk hortikultura, baik itu sayuran maupun bawang merah, termasuk di dalamnya juga umbi-umbian. Di situ ada umbi madu, ubi jalar madu ya, ubi madu khas Bogor. Nah, kemudian juga ada pengembangan ke depan nih, bawang merah juga punya potensi gitu untuk kita kembangkan. Nah, pada hari ini kita juga sudah banyak diskusi, dan juga kita menghadirkan teman-teman para penyuluh, kemudian kelompok tani, termasuk di dalamnya ada anggota petani milenial. Kita mencoba berbagi pengalaman nantinya, terutama untuk pengembangan budidaya padi, dan punya khas di sini lagi pengembangan padi organik ya, yang bersertifikat gitu. Nah, kemudian kita akan kembangkan nantinya juga varietas unggul kita dari Badan Litbang Pertanian Balai Besar Padi ya, yang sudah dikembangkan ini adalah Impari 32. Itu sudah orientasi organik yang bersertifikat. Nah, kita harapkan nanti kita terus kita kembangkan lagi untuk padinya. Juga di sini ada kopi juga, kopi robusta ya. Dan ke depan punya kita bisa arahkan juga untuk kopi organiknya gitu, karena agak sedikit berbeda ya pasarnya juga nanti yang untuk organik. Nanti kita harapkan nanti bisa kita kembangkan lebih banyak lagi di sini. Yang jelas daerahnya subur, airnya selalu tersedia dengan baik, tidak pernah terhenti ya airnya. Jadi cukup banyak, meskipun kemarin kita ngomong-ngomong di atas ya, di lahan persawahan di atas, meskipun kemarau tidak akan kering. Nah, ini luar biasa, potensi sangat besar. Lahannya subur karena cerita zaman dulu katanya bekas erupsi dulu ya. Betul ya. Nah, nanti dijelaskan juga itu. Nah, sehingga inilah istilahnya potensi yang sangat luas di wilayah Bogor, dekat wilayahnya, dekat kantor kami. Kita harus terus kita kembangkan gitu, pengembangan pertanian di wilayah Kabupaten Bogor ini. Saya kira itu mungkin Ibu Endah ini mungkin lebih banyak nanti memberikan suatu pengantar ataupun juga ya statement tentang bagaimana sih pengembangan pertanian di wilayah binaannya UPT 4 ini. Silakan Bu Endah. Terima kasih Pak Kepala Balai. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan Bapak Dr. Ferry F. Munir sebagai Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Kami sangat berterima kasih kenapa kami haus akan teknologi dan inovasi baru di wilayah UPT Pertanian 4 wilayah Cibung Bulang ini. Memang potensi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Balai bahwa UPT Pertanian 4 ini membawahi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamijahan, Ciampea, Tenjolaya, dan Cibung Bulang. Kantor berada di Kecamatan Cibung Bulang. Untuk potensi lahan, memang betul lahan sawah 6.500-an hektar, terus lahan daratnya juga hampir 2.000. Potensi kelompok SDM-nya juga banyak di sini. Petaninya. Baik dari ada berapa jumlah kelompok tani 400-an, Pak, 400-an kelompok. Kenapa? Karena ya? ada pembenahan kemarin, pembenahan kelompok yang memang sudah tua, udah usia, udah meninggal. Jadi kita ada pembenahan kelompok, regenerasi kepengurusan. Nanti regenerasinya melibatkan petani milenial ini. Betul, ya. Jadi diganti nanti diregenerasi oleh petani milenial. Kenapa petani milenial itu sudah melek IT, Pak, zaman sekarang dari betul. Mulai budidaya sampai pemasaran udah pakai IT, Pak. Alhamdulillah di sini petani milenial di pemasaran sudah online, Pak. Online, wah pemasaran itu dia. Sayuran, buah, ini kan betul. Sarana medsos yang baik, medsos, gitu. Betul. Murah, terus efisien dan cepat. Ya, gitu. betul, murah dan efisien. Terus yang kedua di sini juga sudah diadakan
MOU ya, kemitraan antar PT MFJ khusus Ubi Jalar. Kenapa Jalar, kenapa di sini Pak di Cibung Bulang di sentra? Ya tadi ya, Ubi Jalar Madu Ubi Jalar Madu, Paritas Madu di sini Pak hampir 20 hektar di Cibung Bulang. Itu yang dikelola swasta atau kerjasama? Petani. Petani kerjasama. Jadi swasta membeli? Membeli, betul. Oh. Jadi untuk ekspor ke Singapura. Wah, alhamdulillah. ini program mana nih Kementerian Pertanian untuk GratiX nih, gerakan 3 kali ekspor Bu, harus kita dukung. Lagi masa COVID, orang terpuruk, kita petani Cibung Bulang masih ada ya aktivitas masih pertanian punya pekerjaan, yaitu dengan bermitra dengan PT Eksportir ada yang di Megamendung. Untuk ke Singapura. Waduh. Sudah berapa kali Bu ekspornya? Baru 1 kali. Iya, terus kita gencarkan terus ke gerakan ekspornya. Rencananya 50 hektar Pak. Oke, 1 kali ekspor berapa ton tanahnya? 1 kali ekspor 8 ton kemarin Pak. Lumayan sudah itu. Per minggunya itu kebutuhannya 20 ton. Mudah-mudahan Cibung Bulang ini bisa memenuhi Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan ini perdana kemarin. Tentunya nanti pengawalan juga itu Bu, meskipun itu umbinya umbi lokal kan, madu lokal ya. Betul. Tapi harus ada juga inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi terutama untuk pembesaran umbi dan sebagainya gitu. Terutama itunya Bu, Pak, bibitnya. Bibitnya ya. Bersama kemarin kendala ini hama penyakit lanas. Hama penyakit lanas sama bibitnya yang memang masih F1 kalau saya F1 ya betul. Perlu diperbaiki lagi kayaknya. Terus yang kedua yang Bapak ceritakan sudah kemarin ke Purwabakti ya Pak Purwabakti ya. Nah, atas gunung. Itu di atas 700 DPL itu. Tinggi, ya. Itu adalah Gapoktan Jaya Bakti. Jaya Bakti. Yang bergerak itu ada itu juga kemitraan Pak untuk padi organik, beras organik. Rencana itu 15 hektar untuk 4 tahun. 4 tahun selama 4 tahun. Tapi ini baru yang 6 hektar Pak. Dia sudah berapa kali tanamnya per tahun ataupun enggak kemampuan IP-nya berapa baru 2. Itu kita maksimal kalau bisa 3 lah. Karena tidak ada alasan saya lihat kemarin airnya cukup. Itu harus dimaksimalkan. Saya tanya kemarau tetap ada airnya Pak. Alhamdulillah berarti itu tidak ada alasan kita tidak mencoba untuk IP 3 nanti ya, ataupun 3 kali tanam 1 tahun gitu harapannya. Terus di lain itu ada petani, ada 5 kelompok Pak, penyuplai beras ASN Kabupaten Bogor. Iya. Kerjasama dengan Pemda ya? Pemda betul. Pasar Tohaga. Pasar Tohaga ya. Nah, itu berarti sudah pasar sendiri kan? Ya betul, melebar ke balai-balai Pak. Nanti ASN-nya pesan dari petani di sini. Petani ya. Beras organik boleh, beras biasa boleh. Tapi ya dengan kelas apa? Harganya kan lebih terjangkau karena kan dari produsen langsung ke konsumen langsung kan. Iya. Tidak pakai jalur perantara. 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Alhamdulillah Bupati Bogor mendukung Pak. Dengan beras, judulnya beras Carita Makmur. Beras ASN Carita Makmur Kabupaten Segar. Jadi prinsipnya Bu, kalau dalam suatu wilayah itu kalau punya kemampuan untuk menyediakan pangan, itu lebih baik gitu. Kita tidak ketergantungan dari daerah lain untuk penyediaan pangan khususnya beras. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita menyediakan untuk dikirim ke wilayah-wilayah lainnya atau daerah lainnya. Itu sangat bagus. Jadi pemasaran juga lancar dan saya kira itu juga menjaga suatu kestabilan harga di tingkat petani karena pasarnya jelas gitu. Itu kita harapkan nanti. Jadi ketika panen, mau itu pada musim panen pun juga harga tetap terjaga karena kita sudah intervensi untuk mengawal pemasarannya. Itu yang paling penting. Jadi kelembagaan pemasaran harus diperkuat lagi Bu Enda. Jadi 1 tahun sekali Pak kontraknya diperpanjang dengan Pasar Tohaga Bogor. Ini kan sudah jelas. Nah sekarang kira-kira harapan Ibu, kita konsen dulu ke padi ini, baik itu yang padi organik maupun padi konvensional. Harapan Ibu ke depan ini seperti apa nanti? Mungkin juga dengan hubungannya kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian dan Balai Besar Pengkajian. Kira-kira gimana harapannya ke depan ini kita ini? Harapan ke depan khusus untuk wilayah UPT Pertanian 4 wilayah Cibung Bulang. Petani memang sangat respon Pak terhadap budidaya padi. Namun dalam pengadaan bibit Pak ini masih terkendala, masih kurang.
Kenapa? Karena petani di wilayah ini sudah terbiasa memakai benih unggul, namun suka yang Bapak sampaikan tadi bahwa label biru sudah terlewat beberapa kali ditanam. Sudah turun kualitasnya dari aspek kualitas kan. Mengandalkan bantuan kan terbatas Pak. Tapi kalau dari balai nanti diadakan dirilis varietas baru, pengawalan, mudah-mudahan insya Allah. Kalau untuk budidaya, contoh jajar logo sudah banyak yang diterapkan, terus pemupukan berimbang juga sudah diterapkan, karena memang pupuk subsidi Pak sudah pakai KTI, kartu tani, sudah pendataan banyak Pak melalui RDKK. Jadi tidak ada masalah dengan suplai pupuknya ya. Karena sudah ditertib Pak dengan kios bersubsidi resmi, ada beberapa kios, terus udah pakai zona per zona Pak. Jadi petani Ciampea harus beli ke kios pupuk resmi di sini udah tertib, sudah memakai kartu tani. Nah, cuman kendalanya yaitu tadi benih gitu. Benih sudah saya tangkap. Benih masih kurang. Oke, baik ya. Ya saya kira itu ya Bapak Ibu semua, ini sudah jelas. Untuk proses budidayanya saya kira sudah banyak ya, apalagi rekomendasi pupuk mereka sudah terapkan, kemudian proses budidaya pengendalian penyakit sudah bagus. Hanya memang sedikit ada terkendala dengan penyediaan benih unggul ya, tapi berkualitas. Nah, kita nanti kembangkan juga kerjasama nanti dengan Puslitbang Tanaman Pangan, Balai Besar Padi untuk penyediaan benihnya. Tentunya kita akan mengawal nanti untuk penangkar benihnya ya, untuk menghasilkan benih-benih unggul berkualitas gitu, sehingga nantinya kualitas padi dan juga beras yang dihasilkan tuh bagus, dan juga kualitasnya juga bagus, tentunya diiringi dengan harga yang bagus ya Bu Endahnya. Dan nanti kita terus kembangkan nanti, terutama pengawalan untuk perbenihannya. Jadi unit perbenihannya ataupun penangkarnya nanti kita tindak lanjuti untuk pembinaannya, dan nanti kita sediakan juga benih unggul berkualitas dari Balai Besar Padi gitu. Yang jelas kemarin kami naik ke atas Bu, teknologi jajar logonya sudah ada di sana. Jajar logo 21. Jadi impari yang digunakan di sana adalah impari 32 gitu. Nah, mungkin ke depan juga kita buat model juga terintegrasi padi dengan dengan ternak gitu ya. Karena di sana ada ternak kambing, ternak domba dan sapi gitu. Kita maksimalkan penggunaan pupuk organiknya baik padat dan cairnya untuk pengembangan, khususnya tadi disampaikan Ibu ya, untuk pertanian organik ya di lahan sekitar 15-20 hektar kemarin. Nah, itu nanti kita harapkan kita. Jadi BPTP Jawa Barat nanti mungkin juga kita kembangkan dengan Balai Besar Pengkajian, kita kawal ini untuk pengembangan padi organik dan juga padi konvensional, termasuk juga komunitas ke depan ya bawang merah, kemudian tadi terus kita kembangkan juga untuk ubi madu ya, karena termasuk komoditas ekspor ke Singapura yang tadi permintaan per minggunya 20 ton tuh harus diakomodir gitu. Ke depan juga termasuk kopi Arabica, yang sekarang kan Robusta. Ke depan Bu harus yang Arabica juga, karena sudah ketinggian di atas 700 dari permukaan laut tuh lebih adaptif yang jenis kopi Arabica gitu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya, kita selalu membangun pertanian maju, mandiri, dan modern. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat beraktivitas.